Profesor Dr. Budiono. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini yang berbahagia, kami berada di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, bersama dengan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Tengah, para pejabat yang mewakili 6 provinsi di koridor ekonomi Sulawesi, para pelaku usaha masyarakat untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan MP3I di koridor ekonomi Sulawesi. Hingga Agustus 2014, koridor ekonomi Sulawesi telah melakukan groundbreaking sebanyak 50 proyek dengan nilai investasi sebesar 69,9 triliun rupiah. Dengan demikian, selama 3 tahun pelaksanaan MP3I koridor ekonomi Sulawesi telah merealisasikan 59% dari target groundbreaking hingga akhir tahun 2014. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, saya mewakili Gubernur se-Sulawesi memohon perkenan Bapak Presiden untuk meresmikan 6 proyek MP3I di koridor ekonomi Sulawesi. Pertama, pengembangan PLTA Poso 2 3x65 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah oleh PT Poso Energi dengan nilai investasi sebesar 3,8 triliun rupiah. Kedua, pengembangan fasilitas Pelabuhan Pantoloan Kota Palu, Sulawesi Tengah oleh Pelindo 4 dengan nilai investasi sebesar 2,75 triliun rupiah. Ketiga, pengembangan Bandara Mutiara Sis Al Jufri di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi sebesar 836 miliar rupiah. Keempat, pengembangan Bandara Sumarorong di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dengan nilai investasi sebesar 100 miliar rupiah. Kelima, pengembangan Bandara Bone di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar 78 miliar rupiah. Keenam, pengembangan Pelabuhan Langara di Kabupaten Konawe dan Pelabuhan Raha di Kabupaten Muna dengan nilai investasi sebesar 92 miliar rupiah. Selain ke-6 proyek tersebut, saya juga akan melaporkan perkembangan 7 proyek MP3I di koridor Sulawesi, yang antara lain: pertama, pembangunan jalur kereta api lintas Makassar Parepare di Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar 6,4 triliun rupiah telah groundbreaking pada bulan Agustus 2014. Kedua, kawasan ekonomi khusus Kek Palu di Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi sebesar 1,7 triliun rupiah telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2014. Ketiga, kawasan ekonomi khusus Bitung di Kota Bitung, Sulawesi Utara dengan nilai investasi sebesar 2,3 triliun rupiah telah ditetapkan dengan PP nomor 32 tahun 2014. Keempat, pembangunan jalan tol Manado Bitung di Kota Manado dan Bitung, Sulawesi Utara dengan nilai investasi sebesar 4,3 triliun rupiah siap untuk di-groundbreaking pada bulan Oktober 2014. Kelima, PLTU Takala Gunagaya 2x100 MW di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sebesar 2,8 triliun rupiah siap untuk di-groundbreaking pada akhir tahun 2014. 6. Pembangunan kilang LNG Dogi Sinoro di Kabupaten Bagai, Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Dogi Sinoro, nilai investasi sebesar 28 triliun rupiah, konstruksi teras 99,28%, dan insya Allah direncanakan produksi semester kedua tahun 2015. Ketujuh, pembangunan PLTA Karama Tumbuhan Mamuju 450 MW di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat oleh PT Haji Kala dengan nilai investasi sebesar 9 triliun rupiah, konstruksi telah berjalan. Bapak Presiden yang kami hormati, saya juga ingin menyampaikan harapan pemerintah maupun masyarakat Sulawesi Tengah terkait dengan infrastruktur dalam pelaksanaan MP3I di kawasan ekonomi khusus Palu. Diharapkan kiranya melalui Bapak Presiden dapat merekomendasikan kepada pemerintahan baru Presiden terpilih Bapak Joko Widodo, yaitu pertama, pembangunan jalan poros Palu Patigi bypass dengan total rencana anggaran sebesar 5,8 triliun rupiah. Kedua, pembangunan jalan lingkar Kota Palu dengan total rencana anggaran sebesar 300 miliar rupiah. Ketiga, sistem pengelolaan air minum Kota Palu
Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dalam mendukung Kek Palu dan total rencana anggaran sebesar 300 miliar dan telah dialokasikan pada tahun 2013 sebesar 28 miliar. Tapi sayangnya tahun 2014 dan seterusnya sepertinya tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu kami mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat kiranya merekomendasikan pengembangan PLTA Sulewana 1 dan Sulewana 3 oleh PT Poso Energi mulai tahun 2012 dan seterusnya. Dan yang terakhir juga kami berharap melalui Bapak Presiden kiranya dapat merekomendasikan untuk kegiatan Sektor Mini yang akan dan yang mendiami di 3 provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, yang insya Allah kami usulkan tahun 2015 diselenggarakan dipusatkan di Sulawesi Tengah. Bersama itulah kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam Kek Palu terdapat beberapa kegiatan yang telah digroundbreaking oleh kami, yaitu pembangunan smelter ferronikel tahap pertama oleh Seribu Daya Mining Indonesia, kedua pembangunan industri karet oleh PT AO Sulawesi Tengah, ketiga pembangunan dan sudah selesai pusat industri rotan nasional oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan keempat pembangunan dan sudah selesai resi gudang oleh Kementerian Perdagangan. Demikian laporan kami dan permohonan kami serta harapan kami dari pemerintah Koridor Sulawesi dan khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah atas bantuan, perhatian dan dukungan Bapak Presiden selama 2 periode, dan juga atas dukungan Bapak untuk merekomendasikan kepentingan masyarakat di Koridor Sulawesi. Kami Gubernur Sulawesi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan Bapak selama 10 tahun kami ada kesalahan dan kekeliruan. Demikian, wallahu musta'an wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.